Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Negara dan Warga Negara. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikannya atas nama Bulansari Rangkuti, yang kedua Asmarito Hasibuan, yang ketiga Nur Aisyah, yang keempat Mona Lisa Juliana, yang kelima Nurjannah Harahap, yang keenam Nanda Yuspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulansari Rangkuti, NIM 1920500-176. Di sini saya dari kelompok 1, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Negara dan Warga Negara. Jadi yang pertama, pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai sesuatu yang perserikatan dan melaksanakan pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakatnya demi ketertiban sosial. Jadi, dalam pembentukan sebuah negara ini juga terdapat unsur-unsur negara. Jadi, unsur-unsur negara ini yaitu yang pertama, konstitutif. Konstitutif ini yaitu negara yang meliputi wilayah, udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi yang kedua, wilayah. Wilayah yaitu batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Sedangkan perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral. Sedangkan apabila dilakukan oleh banyak warga negara disebut multilateral. Jadi unsur negara yang ketiga yaitu rakyat. Rakyat yaitu harus ada orang yang berdiam diri di dalam negara tersebut untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pemerintah, yaitu negara ini harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat pada rakyat. Cukup sekian dari saya, akan ditambahi lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang berjudul Hubungan Negara dan Warga Negara, yaitu adalah bentuk kenegaraan. Bentuk negara yaitu negara dominan, negara protektorat, dan negara uni. Pengertian warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Negara kesatuan, negara yang merdeka dan berdaulat. B. Bentuk negara kesatuan. C. Negara dengan sistem sentralisasi. Berlakunya peraturan yang sama di setiap wilayah. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk keperluan seluruh negara. Bentuk ini hanya terdapat di lingkungan kerajaan Inggris dan tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya walau negara tersebut sudah merdeka. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada diri sendiri. Contohnya hak mendapat pengajaran, hak mendapatkan nilai dan guru dan sebagainya. Selanjutnya pengertian kewajiban. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monalisa Juliana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara identik dengan adanya hak kewajiban antara warga negara dengan negaranya, ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap kewarganegaraannya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia seringkali terjadi adanya kesenjangan antara peranan negara dengan kehidupan warga negaranya. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan budaya misalnya seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antara peranan negara serta kehidupan warga negaranya. Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya Undang-Undang 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi. Melalui tangan-tangan res polikala, melalui tangan legislatif, suara rakyat tersampaikan melalui tangan eksekutif, kewajiban negara. Hak rakyat dipenuhi dengan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dihitung dengan sebelah tangan. Beberapa jauh negara menjalankan kewajiban, boleh dihitung juga beberapa banyak negara menurut haknya. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah diberikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Mungkin sampai situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Harahap, NIM 192050125. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu ada satu teori hubungan negara dengan warga negara, yaitu terdapat teori Marxis. Merupakan teori Marxis, negara hanyalah sebuah peniti yang mengelola kepentingan kaum borjuis, sehingga sebenarnya tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Justru kekuasaan nyata dapat pada kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat atau kaum borjuis dalam sistem kapitalis dan kaum bangsawan dalam sistem feudal. Yang selanjutnya ada teori pluralis. Dalam pandangan teori pluralis, negara merupakan alat dari masyarakat sebagai kekuatan eksternal yang mengatur negara. Dalam masyarakat terdapat banyak kelompok yang berbeda kepentingannya, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu dominan. Untuk menjadi mayoritas, kepentingan yang beragam ini dapat melakukan kompromi. Selanjutnya ada teori organis. Menurut teori organis, negara bukan merupakan alat dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara mempunyai misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, negara harus dipatuhi oleh warganya sebagai lembaga di atas masyarakat. Negaralah yang tahu apa yang baik bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini merupakan dasar bagi terbentuknya negara-negara kuat yang sering kali bersifat otoriter, bahkan totaliter. Selanjutnya teori elit. Kekuasaan teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori pluralis. Menurut teori ini, meskipun masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam kelompok, tetapi dalam kenyataannya kelompok elit penguasa dating hanya dari kelompok masyarakat tertentu. Meskipun secara hukum semua orang memang bias menempati jabatan-jabatan dalam negara atau pemerintah. Selanjutnya
Selanjutnya, asas atau sifat wujud hubungan warga negara dengan negara. Terdapat 1. Asas hubungan warga negara dengan negara, asas berhubungan warga negara, dan ada 2, yaitu asas demokrasi dan asas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyambung isi dari makalah kami. Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang meliputi keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan hubungan fungsi nasional yang profesional antara kekuasaan lembaga negara. Fungsi nasional yang profesional antara kekuasaan lembaga negara yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum yang di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kili Rasiji dan Arif Sidaharta, hubungan yang bersifat politik kegiatan politik warga negara dalam bentuk partisipasi yaitu mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek yang terlihat dalam kebijaksanaan, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan. Sifat hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah di Indonesia berdasarkan kekeluargaan akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam stabil juga masih terwujud. Wujud hubungan warga negara dengan negara peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Contohnya, membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contohnya, memberikan hak suara pada saat pemilu. Ketiga, peran positif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Yang keempat, public service. Contohnya, mendirikan lembaga sosial masyarakat atau LSM. Peran negatifnya yakni merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Contohnya, kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama yang diyakininya. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada